Dalam ajaran Islam, karomah para wali adalah perkara hawarikul adah, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya sebagai kemuliaan bagi mereka. Karomah yang dimiliki para wali tidak hanya nampak ketika hidup saja, bahkan setelah mereka wafat selama ratusan tahun. Sunan Gresik terkenal dengan karomahnya yang bisa mendatangkan hujan. Sunan Ampel bisa menghidupkan muridnya yang bernama Mbah Soleh sebanyak 9 kali. Sedangkan Sunan Bonang, putra pertama dari Sunan Ampel, bisa mengubah buah aren menjadi emas. Alhasil, Raden Sahid pun tergerak untuk memeluk Islam dan dijuluki Sunan Kalijaga. Dari 9 wali tanah Jawa, Sunan Giri dianggap sebagai seorang wali yang paling banyak diselimuti kisah mistis dan mitos yang melegenda. Dikisahkan sewaktu bayi, ia pernah dibuang ke laut sehingga dijuluki Joko Samudro. Sementara saat mondok di pesantren Sunan Ampel, sosok yang memiliki nama kecil Raden Paku ini mengeluarkan cahaya terang saat tertidur. Setelah tumbuh dewasa, Sunan Ampel memberinya nama Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya. Nama Sunan Giri kemudian populer setelah ia mendirikan pesantren di perbukitan yang ada di daerah Sidomukti, Kebomas, Gresik. Karena dalam bahasa Jawa, bukit disebut dengan Giri. Jejak kebesaran pesantren Sunan Giri yang dikenal dengan Giri Kedaton sampai sekarang masih bisa disaksikan. Menurut catatan seorang pelancong Belanda bernama Jacob van Heemskerk di tahun 1602, pemimpin Giri Kedaton adalah seorang uskup besar dengan otoritas spiritual tertinggi yang diakui raja-raja Jawa, sehingga dikenal dengan julukan Paus van Java. Lokasi berdirinya situs Giri Kedaton memang tidak sembarangan. Berawal dari pemberian segenggam tanah oleh Syekh Maulana Ishak pada putranya Raden Paku. Ia lalu memerintahkan Raden Paku untuk mendirikan pesantren di lokasi yang memiliki jenis tanah yang sama. Dari Samudra Pasai, Raden Paku kemudian kembali ke Pulau Jawa untuk mencari lokasi yang dimaksud oleh ayahnya. Sampai akhirnya ia menemukan tempat di Kebomas, Gresik yang termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Seiring meredupnya kejayaan Majapahit, daerah Giri kemudian diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kondisi ini lalu dimanfaatkan Sunan Giri untuk mendirikan pemerintahan kecil di pesantrennya yang kemudian dikenal dengan Giri Kedaton atau Kerajaan Giri. Pamor Giri Kedaton sebagai pusat spiritual dan pemerintahan lalu diakui. Popularitas Sunan Giri sebagai raja sekaligus pemimpin agama membuat umat Islam dari seluruh penjuru Nusantara datang untuk berguru kepadanya. Kisah kepemimpinan Sunan Giri ini bahkan terabadikan dalam naskah Jawa kuno yang disebut Serat Ferara. Pembangunan Giri Kedaton oleh Sunan Giri diperkirakan sekitar 1486 Masehi. Selang setahun kemudian, tepatnya pada 9 Maret 1487, pesantren yang berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut ini secara resmi berubah menjadi pusat pemerintahan. Tanggal bersejarah tersebut kemudian ditetapkan menjadi hari jadi Kabupaten Gresik. Dalam babat Tanah Jawa ketika peralihan kekuasaan dari Majapahit ke Kerajaan Demak, sebelum Raden Fatah berkuasa, Sunan Giri didaulat menjadi raja pertama dalam masa transisi. Bergelar Prabu Satmata. Setelah 40 hari, barulah tahta Demak diserahkan pada Raden Fatah agar proses pemindahan kekuasaan berjalan lancar. Babat Tanah Jawa menggambarkan Sunan Giri sebagai sosok yang memiliki otoritas ruhani yang sangat besar, sehingga orang Eropa masa itu menyamakannya dengan kekuasaan seorang paus, Paus van Java. Selain bangunan situs, di Giri Kedaton juga terdapat makam dari Raden Supeno, putra pertama Sunan Giri. Makam Raden Supeno, boleh diceritakan Pak, beliau ini siapa? Oh ya bisa. Jadi gini, Raden Supeno ini adalah merupakan putra Sunan Giri yang pertama. Jadi beliaunya itu dulu meninggalnya itu ketika Sunan Giri masih hidup. Raden Supeno itu dulu meninggalnya ketika usianya masih begitu muda, yaitu sekitar 18 tahun dan belum sempat berumah tangga. Nah, meninggalnya Raden Supeno itu kenapa Pak secara sejarah? Kalau menurut sejarah yang tertulis, jadi meninggalnya Raden Supeno itu diperkirakan ada serangan dari tentara Majapahit. Jadi ada penyusupan dari tentara Majapahit ke wilayah Giri Kedaton. Nah, di depan pesantren itu diperkirakan, dikira itu yang berdiri itu Sunan Giri. Akhirnya dipanah oleh tentara Majapahit itu. Akhirnya beliau sampai meninggal. Bangunan di situs Giri Kedaton berdena segi empat di atas sebuah bukit dengan teras yang berundak-undak. Nampak unik karena dibuat menyesuaikan kontur tanah yang ada. Makam Raden Supeno berada tepat di belakang area inti Giri Kedaton.
Tempat yang kerap didatangi para peziarah ini dipercaya pernah menjadi lokasi pengukuhan raja-raja Islam Demak sampai Pajang. Namun, menurut pendapat budayawan dan peneliti sejarah kuno Gresik, kawasan makam tersebut justru bukan kuburan dari putra Sunan Giri, melainkan petilasan saja. Terlepas dari banyaknya pendapat pro kontra berkaitan dengan makam Raden Supeno di Giri Kedaton, peziarah tak banyak yang ambil pusing. Mereka tetap saja berdatangan untuk ngalap berkah dengan berziarah makam. Kabarnya, banyak peziarah yang doanya terkabul setelah berziarah ke makam Raden Supeno. Tentunya bukan karena meminta kepada makam ya, tapi tetap kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain bangunan kuno dan makam Raden Supeno, di sekitar situs Giri Kedaton juga banyak ditemukan pohon mengkudu yang tumbuh dengan subur. Pengelola situs bahkan sengaja menjemur buahnya untuk siapa saja yang membutuhkan. Tak hanya untuk pengobatan medis dan non-medis saja, buah mengkudu di kawasan Giri Kedaton dianggap memiliki tuah tertentu yang berkaitan dengan kesuburan pria wanita untuk bisa mendapatkan keturunan. Setelah Sunan Giri wafat dan dimakamkan di Bukit Giri Gajah yang tak jauh dari Giri Kedaton, tampuk kepemimpinan kemudian dilanjutkan putranya Sunan Dalem. Meski sempat digempur pasukan dari kerajaan Sengguru, Giri Kedaton kembali bangkit dan mencapai puncak keemasannya pada masa Sunan Prapen, penerus dinasti Giri yang keempat. Konon kabarnya, sejumlah raja Islam di wilayah Indonesia Timur juga mendapat restu Sunan Prapen saat pelantikannya. Pemerintahan Giri Kedaton mengalami kemunduran setelah mendapat serangan Amangkurat I dan II dari Kerajaan Mataram yang bekerja sama dengan VOC Belanda. Pada bulan April 1680 Masehi, kekuasaan Giri Kedaton benar-benar runtuh. Setelah itu, Giri Kedaton diperintah oleh para bangsawan Mataram, bukan lagi dinasti Giri. Kini, dengan segala kisah sejarah para wali penyebar Islam yang ada di Gresik, khususnya Sunan Giri dan keturunannya, situs Giri Kedaton telah menjadi destinasi utama wisata religi kota santri yang istimewa. Sayang untuk dilewatkan jika kita berkunjung ke kota Gresik.